Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Nataniaidin. Saya berasal dari kelas 10F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sosiologi saya dengan judul besar Teori Konflik Karl Marx. Nah, jadi teman-teman, Karl Heinrich Marx atau biasa kita kenal dengan Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner yang lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, yang pada saat itu merupakan bagian dari Prusia, namun sekarang merupakan Jerman. Jadi teman-teman, berikut adalah wajah dari Karl Marx. Jadi teman-teman, Karl Marx memulai pendidikannya di Universitas Bonn pada tahun 1835 untuk belajar hukum. Namun, ia pun segera pindah ke Universitas Berlin dan mulai tertarik pada filsafat Hegelian. Di sana, ia menjadi bagian dari kelompok intelektual radikal yang disebut dengan Hegelian Muda. Hegelian Muda adalah kelompok pemikir muda yang terinspirasi oleh filsafat Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang mengkritik suatu sistem politik dan agama Prusia pada abad ke-19. Sebagai seorang Hegelian muda, ia pun kemudian mengembangkan pemikirannya sendiri. Ia mengkritik Hegelian muda dan Hegel sendiri, serta menjadi tokoh utama dalam pengembangan Marxisme. Pada tahun 1841, Karl Marx memperoleh gelar doktor di bidang filsafat dari Universitas Jena dengan disertasi tentang perbedaan antara filsafat alam Demokritos dan juga Epikuros. Pada tahun 1843, Karl Marx menikah dengan Jenny von Westphalen, yaitu seorang wanita bangsawan yang mendukung mengenai ide-ide revolusionernya. Kemudian, pasangan ini pindah ke Paris, di mana Karl Marx mulai menulis karya-karya awalnya tentang kritik terhadap kapitalisme. Nah, di sana juga ia bertemu dengan Friedrich Engels yang menjadi sahabatnya. Namun karena pandangan politiknya yang radikal, Karl Marx diusir dari beberapa negara Eropa, misalnya Prancis, Belgia, dan juga Jerman. Namun akhirnya ia menetap di London pada tahun 1849 hingga akhir hayatnya pada tanggal 14 Maret 1883. Selanjutnya adalah teori konflik menurut Karl Marx. Teori konflik Karl Marx adalah salah satu teori sosial paling berpengaruh dalam sejarah. Jadi inti dari teori ini adalah gagasan bahwa konflik antara kelas sosial merupakan kekuatan utama yang mendorong perubahan dalam masyarakat. Menurut Karl Marx, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas atau class struggle. Ia percaya bahwa masyarakat selalu terbagi dalam dua kelompok utama. Jadi teman-teman, dua kelas atau kelompok utama menurut Karl Marx, yang pertama adalah kelas bourgeois, yaitu mereka adalah orang yang memiliki alat produksi dan juga mengendalikan ekonomi. Selanjutnya adalah kelas proletar atau kelas pekerja, di mana mereka yang tidak memiliki alat produksi dan juga harus menjual tenaga kerja mereka untuk bertahan hidup. Jadi teman-teman, menurut Karl Marx, kelas bourgeois melakukan eksploitasi terhadap kelas proletar yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, mengambil surplus nilai, yaitu kelas bourgeois mengambil keuntungan dari tenaga kerja proletar dengan membayar gaji yang sangat rendah, sementara nilai produksi yang dihasilkan oleh kelas proletar jauh lebih besar. Selanjutnya, mengendalikan alat produksi dan juga distribusi. Kelas bourgeois memiliki kontrol besar atas proses produksi dan juga distribusi, sehingga mereka dapat menentukan harga dan keuntungan yang mereka inginkan. Selanjutnya, menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan juga sosial. Kelas bourgeois mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka, sementara kelas proletar terjebak dalam kemiskinan dan ketidaksetaraan. Dengan demikian, kelas bourgeois memanfaatkan posisi mereka untuk mengambil keuntungan dari kelas proletar, sehingga menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Atas kondisi yang terjadi, kelas proletar memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap kelas bourgeois. Mereka merasa bahwa mereka telah mengalami ketidakadilan dan juga penindasan dalam sistem yang ada. Kemudian mereka melakukan perlawanan untuk mencapai tujuan mereka. Adapun beberapa alasan kelas proletar melakukan perlawanan. Yang pertama adalah dieksploitasi, yang kedua ketidaksetaraan, dan yang terakhir penindasan.
Yang pertama, eksploitasi, yaitu proses di mana kelas borjuis mengambil keuntungan dari tenaga kerja kelas proletar tanpa memberikan imbalan yang adil. Nah, dalam arti lain, eksploitasi adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya sendiri tanpa memberikan kompensasi yang layak. Dalam konteks antara kelas proletar dan kelas borjuis, eksploitasi dapat terjadi seperti upah yang diberikan sangat rendah dan tidak sesuai dengan jam kerja mereka yang panjang. Selanjutnya adalah kondisi kerja yang buruk atau tidak aman. Yang kedua, penindasan, yaitu tindakan kelas borjuis yang mempertahankan status mereka dan mencegah kelas proletar untuk memiliki akses ke sumber daya yang sama. Nah, penindasan ini dapat terjadi seperti membatasi akses ke pendidikan, pelatihan, dan juga kesempatan kerja yang lebih baik. Selanjutnya, mengabaikan hak-hak pekerja dan tidak memberikan perlindungan yang memadai. Dan yang terakhir, mempertahankan struktur kekuasaan yang tidak adil dan tidak memberikan kesempatan bagi kelas proletar untuk memiliki kekuasaan yang lebih besar. Yang terakhir, ketidaksetaraan, yaitu perbedaan besar dalam hal kekuasaan, kekayaan, dan juga kesempatan antara kelas borjuis dan juga kelas proletar. Ketidaksetaraan ini dapat terjadi misalnya yang pertama adalah perbedaan kekayaan. Kelas borjuis memiliki kekayaan yang besar, sementara kelas proletar memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kekayaan sama sekali. Yang kedua, perbedaan kekuasaan. Kelas borjuis memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan kebijakan dan juga keputusan, sementara kelas proletar memiliki sedikit ataupun tidak ada kekuasaan sama sekali. Selanjutnya, perbedaan kesempatan. Kelas borjuis memiliki akses ke sumber daya dan juga kesempatan yang lebih baik, sementara kelas proletar memiliki akses yang terbatas. Nah, ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan kelas proletar merasa tidak puas dan melakukan perlawanan terhadap kelas borjuis, karena mereka ingin memiliki kesempatan yang sama dan juga kekuasaan yang lebih besar. Baik teman-teman, berikut merupakan contohnya. Di suatu pabrik tekstil terdapat perbedaan besar antara kaum borjuis dan juga kaum proletar. Tuan Epifanius sebagai pemilik pabrik memiliki kekuasaan dan juga kekayaan yang sangat besar karena memiliki pabrik, mesin, dan juga sumber daya. Mereka mendapatkan keuntungan besar dari hasil penjualan produk tekstil. Sementara itu, kaum proletar, yaitu para pekerja pabrik, tidak memiliki kekuasaan atas pabrik dan juga sumber daya. Mereka hanya mendapatkan gaji yang sangat rendah dan juga tidak sesuai dengan jam kerja yang panjang. Para karyawan atau para pekerja bekerja selama 12 jam sehari dengan gaji yang sangat rendah dan tidak mendapatkan tunjangan kesehatan dan juga keselamatan kerja yang memadai. Ketidaksetaraan yang terjadi di pabrik ini membuat para pekerja merasa tidak puas. Mereka tidak memiliki akses ke sumber daya dan kesempatan yang sama dengan Tuan Epifanius. Para pekerja tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan karir atau meningkatkan gaji yang lebih baik. Dengan kondisi tersebut, akhirnya para pekerja memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap Tuan Epifanius dan manajemen pabrik. Mereka menuntut keadilan dan kesetaraan dalam hal gaji, tunjangan, dan juga kesempatan kerja dengan melakukan perlawanan. Mereka berharap dapat mencapai keadilan dan juga kesetaraan dalam pabrik. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman.